Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mengenalkan atau menjelaskan apa itu remaja dan problematikanya menurut teori Harlock. Nah, menurut Harlock, masa remaja adalah masa di mana masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Yang kedua yaitu remaja pertengahan dengan rentan usia 15-18 tahun. Pada masa ini, remaja menginginkan atau mendapatkan sesuatu dan mencari-cari sesuatu, merasa sunyi dan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, untuk teman-teman, masa remaja dengan membedakan periodenya itu seperti periode penting yang dalam kehidupannya karena akibat fisik ataupun psikologisnya. Ada nih yang seperti fisiknya yaitu perkembangannya cepat dengan perkembangan mental terutama pada awal masa remaja, begitupun dengan psikologisnya. Semua perkembangan itu menimbulkan penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat yang baru. Masa remaja sebagai periode peralihan. Peralihan tidak berarti terputus atau berubah dari apa yang terjadi sebelumnya, tetapi peralihan yang dimaksud adalah dari satu tahap perkembangan berikutnya. Dari anak-anak, beralih dari masa kanak-kanakan ke masa dewasa. Anak harus meningkatkan segala sesuatu yang bersifat kanak-kanakan dan mempelajari pola perilaku dan sikap baru. C. Masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku sama masa remaja belajar dengan tingkat perubahan fisik. Perubahan fisik terjadi dengan pesat, maka perubahan perilaku dengan sikap juga berlangsung secara pesat. Ada 4 perubahan yang hampir sama bersifat universal. Yang pertama, meningginya emosi. Yang kedua, perubahan tubuh. Yang ketiga, dengan berubahnya minat dan pola perilaku. Yang keempat, sebagai besar remaja bersikap ambivien terhadap sikap perubahan. D. Masa remaja sebagai usia bermasalah. Masalah pada usia remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi, baik anak lelaki maupun perempuan. Masalah anak sebagai diselesaikan oleh orang tua dan guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah, serta para remaja merasa mandiri sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat, apakah ia seorang anak atau dewasa, apakah ia mampu percaya diri sekalipun latar belakang, ras atau agamanya. Nasionalnya membuat beberapa orang merendahkannya secara keseluruhan, apakah ia berhasil atau tidak. Masa remaja sebagai masa ambang masa dewasa. Oleh karena itu, remaja memusatkan diri pada perilaku dan terlibat dalam perbuatan seks. Adapun yang mengembangkan sistem nilai personal, misalnya mempelajari hubungan baru dengan lawan jenis yang menunjukkan sifat sensitif dan reaktif pada remaja tersebut. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja menurut Harlock. Yang pertama, dasar agama yang kuat. Yang kedua, kurangnya kasih sayang orang tua. Yang ketiga, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya. Yang keempat, peran dari iptek yang berdampak negatif. Yang kelima, kebebasan yang berlebihan. Yang keenam, masalah yang dipendam. Perkembangan kepribadian. Masa remaja merupakan saat perkembangan jati dirinya. Perkembangan jati diri merupakan isu teral pada masa remaja yang memberikan dasar bagi masa dewasa. Aspek pola asuh orang tua dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pola asuh otoriter.
Pola asuh ini ditandai dengan kontrol dari orang tua yang berlebihan. 2. Pola asuh demokratis. Pola asuh ini memperhatikan musyawarah dari kemanusiaan yang baik antara orang tua dengan anak yang baik. 3. Pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan orang tua yang cenderung abai terhadap apa yang anak lakukan. Selanjutnya, pengertian pola asuh orang tua adalah cara pengasuh dengan memperhatikan kemampuan intrapersonal dan memiliki ketentuan secara emosional. Yang merujuk pada pendidikan moral, pola asuh merupakan perilaku penasuhan dengan muatan yang tertentu yang memiliki tujuan sosialisasi. Perkembangan kesadaran beragama. Kemampuan berpikir secara abstrak memungkinkan untuk dapat mengkonfirmasikan keyakinan beragamanya. Perkembangan kognitif. Masa remaja sudah mencapai tahap operasional formal. Masa remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang sebagai gagasan yang abstrak. Membuat persiapan untuk hidup mandiri. Bagi remaja yang sangat menambahkan kemandirian, usaha untuk mandiri harus didukung oleh orang terdekat. Pengembangan keterampilan. Mengambil keputusan keterampilan dipengaruhi oleh perkembangan keterampilan intelektual remaja itu sendiri. Misalnya, dalam mengambil keputusan menikah di usia remaja.